Ya, halo, assalamualaikum Sobat Indosport dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng gue. Oh, sorry, gue tuh selalu lupa untuk silent HP ya. Wait, kembali lagi bareng gue Anya, tentunya di program Instagram live-nya Indosport. Kalian gimana kabarnya semua? Semoga Sobat Indosport yang menonton sekarang dan yang belum gabung juga, pokoknya siapapun kita semua semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin ya. Hari ini super exciting karena gue cukup apa ya, bahagia dan feel honor karena narasumber kita kali ini adalah Kapten Timnas Voli Putra Indonesia, yaitu Bang Nizar Julfikar. Ya, itu dia. Gue agak agak terganggu nih. Gitu. Jadi kayak so happy gitu. Akhirnya ini juga banyak, salah satu narasumber yang paling banyak di request sih sama Sobat Indosport itu, kayak Kaknya tolong dong ngobrol bareng sama Bang Nizar gitu. Akhirnya hari ini bisa tercapai, bisa kejadian ngobrol bareng Bang Nizar Julfikar Munawar gitu. Nah, akhirnya halo, assalamualaikum Bang Udah Nizar. nyambung macet bola. Udah nyambung macet lagi. Ah, serius macet? Enggak, udah. Halo Bang Nizar, aman? Halo. Halo Bang Nizar, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini abis pakai baju koko, kayaknya abis menggunakan sholat isya ya. Enggak, soalnya baju tidurnya singlet, makanya pakai baju koko. Ada alasan tertentu ya. Iya. Oke, Bang Nizar, berarti kan tadi dibilang kabarnya baik. Kalau misalnya di rumah sendiri nih, menjalani karantina Hah? mandiri udah sekitar berapa? 4 bulan. Iya, 4 bulan. Terus kegiatan selama di rumah apa aja nih Mas Nizar? Nge-lag lagi teman-teman. Iya, udah 4 bulan. Kegiatannya apa aja tuh selama 4 bulan di rumah? Kerja. Kerja apa tuh? Kerjaan lain atau tetap maksudnya di voli atau gimana? Apa polisi atau gimana? Iya, kerja jadi polisi. Kerjanya di kantor polisi. Oh, berarti selama 4 bulan kompetisi off ini kembali menjadi polisi dan sibuk dinas gitu ya? Iya, jadi makan tidur kerja, nggak pernah latihan. Berarti nggak ada libur nih, Bang Nizar aktif terus selama 4 bulan Ya itu? nggak ada. Nggak ada non-stop masuk kerja terus. Oh, jadi beda beda dari yang lain ya, karena kan seorang abdi negara juga, negara lagi membutuhkan, justru kalau orang-orang lain istirahat, justru Mas Nizar lagi sibuk-sibuk ya. Ya nggak sibuk juga sih ya, namanya udah jadi polisi kan, mau nggak mau kan, kalau udah polisi kan jarang ada libur. Nah, Bang Jadi Nizar, emang mumpung udah ngomongin gimana? nggak terus terus. Oke, nah mumpung udah ngomongin polisi nih, aku tuh penasaran, kan Bang Nizar juga aktif sebagai pemain voli, terus aktif juga sebagai polisi. Nah itu bagi Heeh. kerjanya tuh gimana Bang? Bagi bagi waktunya apa gimana? Iya, bagi waktu Bu- kerjanya tuh gimana? Buat poli sama kerja apa Mm-mm. kerja doang? Voli dan polisi gitu kan harus dua-duanya jalan tuh. Ya kalau selama corona ini sih nggak jalan sama sekali ya. Kayak kemarin kemarin waktu PSBB itu kan, sampai berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan tuh aku nggak latihan voli sama sekali. Baru 1 bulan belakangan ini. Jadi ngakalinnya kan, ya mungkin udah lama nggak dinas, jadi kan awal-awal adaptasi dulu. Jadi nggak pernah latihan. Tapi kalau sekarang sudah paling habis sholat subuh itu sudah mulai pegang bola, lari,
kayak gitu. Pulang pulang sore, misalkan kalau pulang sore pun kadang sempat lari sore, tapi kalau pulangnya malam ya enggak. Tapi kalau pagi ya, Berarti latihan di rumah sendiri aja gitu ya. iya, supaya feeling nggak hilang. Tapi kalau dari klub sendiri ada jadwal tertentu yang mesti diikutin nggak, Bang? Ya nggak ada, soalnya kan klub juga stop semua. Oke, berarti bener-bener off ya. Latihan tuh inisiatif sendiri gitu ya. Iya. Bang Nizar nih tadi ada yang nanya nih Sobat Indosport, checkpointnya Mas Nizar tuh di mana sih? Hmm, pertama itu di pintu tol Gunung Sari, terus kedua pindah ke daerah Sidoarjo, perbatasan Mojokerto, Jombang apa Mojokerto ya? Jom, Mojokerto Sidoarjo, perbatasan. Pokoknya pinggir sana lah intinya. Terus habis itu yang ketiga itu dekat rumah di Nah daerah tuh Sidoarjo mungkin juga. yang mau ketemu Bang Nizar, salah satu Tapi, caranya kalau di lapangan gak bisa, kenapa tuh? tapi sekarang Gak bisa ya? tapi sekarang udah enggak. Sekarang kan udah enggak PSBB. Oh, pas sekarang udah enggak ya? Berarti nggak bisa Iya. teman-teman, udah telat. Bang Nizar, kalau misalnya tadi ngomongin polisi nih, aku tuh penasaran. Awalnya polisi dulu atau voli dulu? Volley dulu, baru polisi. Voli dulu baru polisi. Ya, Nah itu boleh diceritain nggak bang? ya, ya gimana? Awalnya tuh gimana ngomongnya ya? Aku kan di Surabaya itu dari lulus SMP. Dari Hmm. lulus SMP itu sudah masuk Samator. Jadi kan awal Hmm. mulanya kenal sama orang Samator itu waktu Kejurnas Junior Bali tahun 2009. 10. Ya 2010 kalau nggak salah. Kalau nggak 9, 10 lah. Hmm. Itu. Ininya berapa, lahir tahun berapa, masih kelas berapa, kayak gitu. Udah dijawab, ya udah nanti kalau ada libur sekolah, apa namanya, datang aja main-main sama Tor, ngomong kayak gitu. Ya karena berhubung apa orang tua terutama ayah kan juga pelatih voli. Akhirnya didampingin lah sama ayah sama Tor waktu itu ikut latihan. Waktu itu latihan itu masih di Samator tuh masih ada Mister Lee. Latihan bareng Oke. senior, bareng Mas Aib, Mas Afan, Mas Didi, Mas Joni, Mas Fadlan, Mas Aris. Pokoknya masih hampir komplit lah di sana. Ikut-ikut latihan senior-senior. Hmm. Di situ dites sama Mister Lee. Dites sama Mister Lee, apa namanya? Akhirnya keterima. Tapi keterimanya nggak by omongan. Kamu keterima gitu enggak. Cuma ada kode tersendiri dari Mister Lee yang dikasih. Contohnya apa tuh? Dikasih jersey atau dikasih dipanggil latihan atau apa tuh kode tersendirinya? Apa? Kode tersendirinya itu kayak apa? Dikasih jersey atau diberi waktu latihan atau gimana? Putus-putus. Putus-putus ya. Sekarang udah jelas belum, Bang? Iya, putus-putus. Enggak, tadi aku nanya kode tersendirinya itu maksudnya dikasih jersey atau diberi porsi latihan ketika itu tanda terimanya. Dikasih jersey, dikasih baju latihan sama Mister Hmm. Lee. Tapi baju latihannya itu waktu itu baju latihan pemain Cina. Jadi Oh, gede oh banget. gitu. Terus, Ya nggak tahu sih cara milihnya Mister Lee waktu itu kayak apa, cara seleksinya aku juga nggak mudeng. Cuma aku datang ikut latihan kurang lebih berapa hari ya? Seminggu kalau nggak salah. hmm, Seminggu terus sebelum baru berapa? 2 hari apa 3 hari gitu dikasih kaos. Latihan kan sama Mister Lee. Setelah seminggu aku pulang ambil ijazah apa? Awalnya nggak ngerti kan kalau keterima, pulang. Akhirnya dipesenin nanti balik lagi ya kalau sudah selesai ngambil ijazah, ngomong kayak gitu. Oh iya 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 Mas, apa ngomong sama pelatihnya. Ya Mas nanti balik lagi. Ya udah setelah pulang hmm. habis ambil ijazah baliklah lagi sama Tor sampai sekarang.
Itu kalau awalnya voli, dari awal voli. Kalau ditawarin polisinya itu tahun 2017. Tahun 2017, ya awalnya sih kita nggak ada yang tahu ya. Aku juga nggak tahu bisa masuk polisi. Kok bisa masuk polisi sekarang rezeki, di satu sisi rezeki ya. Emboh lah, nggak ngerti juga. Jadi awalnya ditawarin, mau masuk polisi nggak? Sebentar mas. Waktu itu Mas Aib yang nawarin kan. Sebentar mas, masih belum lulus kuliah. Awalnya itu. Terus habis itu ditanya lagi, mau masuk polisi nggak? Belum lulus mas. Padahal memang belum lulus kenyataannya. Dan waktu itu eh, kerjasama polisi dengan Samator itu sudah mulai 2006 ya 2017 sudah mulai. Oh iya ya, Jadi sampai ke Center. tawarin apa namanya? Tawarin tahu-tahu dadakan itu disuruh. Kamu besok ke Polda ya. Pendaftaran. Oh iya Mas. Ya 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 aja kita kan namanya disuruh kan ya, ya aja. Berkasnya ini yang dikumpulin. Oh iya Mas. Ya namanya kita dadakan katanya itu 2 hari sebelum penutupan. Berkas semua harus ada. Gimana coba? Dari SKCK, KK, KTP, ijazah semua dilegalisir. Ya kurang semua. Kurang semua akhirnya aku daftar, jalan. Akhirnya keterima sampai pusat keterima terus. Ya sudahlah dijalanin aja. Waktu itu aku berdua sama Amalia Fajrina. Oke. Namanya Fajrin, Jadi oh iya ya. dia lewat Jakarta, aku lewat Jawa Timur. Ya, Hmm, itu tuh Ali. Lah kamu? ngelek ya teman-teman. Iya ikut juga. Oh ya udah berarti bareng kalau lah bareng-bareng ya. Nanti kalau lulus bareng ngomong kayak gitu. Ya udah, ya wes akhirnya jalan akhirnya lulus berdua. Sampai sekarang jadi polisi. Berarti berarti justru polisi itu bisa dikatakan rezeki yang tidak terduga atau yang tidak direncanakan ya, Bang Nizar Ya, ya. Bukan betul. pengen jadi polisi lewat jalur atlet gitu ya. Ya salah satunya lo jalur atlet masuk polisinya. Iya, tapi maksudnya bukan sesuatu yang memang udah di plan sebelumnya gitu. Oh Biasanya kan enggak. orang gitu. Memang memang nggak ada niatan. Maksudnya, oh aku besok mau daftar polisi itu enggak. Ya kalau bahasa Jawanya orang bilang gelundung semprong. Ya jalan aja, Aduh. gelundung Oh, aja. oke, oke. Nah, Bang, tadi sempat Bang Nizar singgung juga masalah gabung timnas junior. Itu kan ini boleh dikoreksi kalau memang hanya salah. Gabung timnas junior itu kan sejak SMP. Karena katanya timnas kekurangan toser. Nah, itu Bukan kan tahun SMP, 2010 Mas. SMA. Oh, SMA. 2010 itu Beda udah jam terbang SMA. itu. Jadi timnas junior itu waktu Asian School Boys di Iran. Itu ya nggak tahu juga sih kekurangan toser ataupun enggak, aku nggak paham. Pokoknya yang jelas itu aja. Hmm, Nggak pernah tahu alasannya aku bisa ikut karena apa namanya karena kekurangan toser apa gimana. Aku nggak pernah tahu itu gitu loh, nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi 2010 itu habis lulus SMP kan masuk Samator. Masuk Samator mm-mm. selang 4 apa 5 bulan gitu langsung dipanggil. Aduh, ini nge-lag lagi. Oh, berarti berarti udah SMA ya? Maksudnya aku pikir SMP karena kalau aku baca di berita tuh di artikel tuh SMP. Kalau misalnya SMP kan masih muda banget. Nah, tadi Bang Nizar bilang Bapak sendiri kan juga berkecimpung di dunia voli nih. Nah, Heeh. kalau yang aku baca lagi nih, yang aku riset buat dikoreksi, sebelumnya justru tuh Bang Nizar bukan di voli, tapi di tenis meja sama renang. Nah, berbalik ke voli itu ada Eh, influence atau pengaruh dari Bapak atau keputusan sendiri? putus, ulangin. Aduh, Gustino Agung.
Kenapa ya, teman-teman? Loh, Boleh kabarin nggak ini aku atau Bang Nizar yang enggak, nge-lag udah nih? lancar, udah lancar, udah lancar, udah lancar, ulangin, ulangin. Oh, ini live, kalau live emang kayak gini nih. Bang, enggak. Tadi aku mau tanya kan tadi Bang Nizar bilang kalau Bapak sendiri kan berkecimpung di dunia voli nih. Heeh. Nah, terus dari yang aku riset, ternyata justru Bang Nizar ini tadinya bukan voli, tapi menekuni dunia tenis meja dan renang. Nah, bisa ke voli itu karena pengaruh Bapak atau senang ngeliat Bapak main voli atau seperti apa? Oh, enggak, awalnya dulu memang suka renang dari SD. SD itu awal renang, ya suka aja. Ya nggak tahu mungkin anak kecil suka main air ya. Akhirnya Iya, terus digelutin lah renang, digelutin lah renang. Tapi sembari renang, kan kakakku perempuan kan juga pemain voli kan. Sempat ikut Kaltim juga, sempat ikut oh, Jogja juga waktu itu. Nah, jadi ikut apa namanya? Waktu itu pelatihnya ayah sendiri. Jadi ikut-ikut lah, ikut latihan, ikut datang ngambilin bola, kan? Ngambilin bola, lama-lama seneng. Itu apa? Aku hmm, ngikutnya awal kali kenal voli itu ya gara-gara mbak-mbak itu. Jadi tim ikut latihannya di tim cewek malah. Megangin bola, bantuin lempar-lempar bola, kayak gitu-gitulah. Terus lama-lama seneng, seneng, terus renangnya lama-lama ditinggal. Akhirnya ikut latihan terus tiap sore. Latihannya waktu itu sih outdoor, lapangan tanah gitu, lapangan pasir lah intinya. Sampai seneng, akhirnya belajar. Ya ayah juga yang awalnya tuh gini, ayah tuh ngomong kan, Dek, coba kamu ngetos di dinding. Kalau toser kan biasanya tos-tosan di dinding kan. Coba hmm. ngetos di dinding, habis ngetos, dulu ya udah jadi toser aja ya, ngomong kayak gitu. Jadi toser aja ya. Ya aku terserah. Ya namanya anak kecil kan ya ya, ya aja. Ya udah, mulai dari situ udah seneng 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 sering mainan di tembok, seneng ya sampai sekarang. Munculnya suka itu bukan karena didorong orang tua juga karena memang awalnya ikut-ikutan aja. Terus akhirnya seneng sampai sekarang. Oh, semua pokoknya kalau dari tadi ceritanya Bang Nizar tuh semua serba ini ya, serba mendadak dan tiba-tiba let it flow gitu ya. Ya, Tapi kalau sampai sekarang berarti hobi tenis meja dan renangnya tuh masih nggak walaupun udah jadi atlet voli? saya masih putus-putus gimana? Ulangi. Iya, tadi aku nanya kan sebelumnya suka di atlet voli, hobi tenis meja dan renang itu masih dilanjutin nggak? Teman-teman, Putus-putus. coba aku pindah tempat ya teman-teman ke tempat yang lebih dekat sama wifi deh. Ini sekarang udah jelas belum? Udah lumayan. Lumayan lagi. Enggak, tadi aku nanya, sebelumnya suka tenis meja dan renang. Nah, sekarang udah jadi atlet voli, hobi tenis meja dan renang itu masih dilanjutin atau gimana? Kalau renang sih kadang-kadang. Kalau tenis meja udah nggak pernah. Oh, kalau renang masih kadang-kadang ya. Iya. Nah, ketika pertama kali masuk voli, sosok pemain voli, ada nggak sosok pemain voli yang emang jadi panutan atau idola seorang Bang Nizar? Ya, sebenarnya sih rahasia ya kalau idola itu. Kalau jadi panutan tuh rahasia. Nggak perlu Kok serius? diumbar-umbar. Idola rahasia? Ya, anu sih. Dulu tuh, ya kan awal-awal, ya lama-lama sih seneng. Dulu awalnya nyoba-nyoba, ikut-ikut latihan seneng. Akhirnya jadi hobi. Hobi tambah seneng. Otomatis kan kita penasaran nih, pemain volley. Enak tuh di dunia siapa sih? Apalagi waktu itu dulu sempat ditunjukin video latihannya luar negeri sama ayah.
Hmm? ditunjukin, sering ngeliat toser-toser waktu itu dari ada ser dari Serbia. Terus? Lancar nggak? Ini tuh lancar gak sih bang? Lancar, lancar, lancar. Nah, dari Serbia itu ada video latihannya apa? Ya bukan ya ada latihan, ada pas dia main. Jadi Hmm. cara ngumpan, posisinya seperti apa kayak gitu. Aku sering nonton video itu. Akhirnya ya dulu kan internet sudah ada. Cari-cari lah video volley. Ketemulah pemain Brazil. Nah, mulai dari situ ya panutanku ke dia gitu. Waktu itu aku belum belum begitu paham pemain volley Indonesia. Jadi yang terkenal kan dulu namanya Mas Lodrimas Paitela sama itu kan. Iya. Mas Andri Widianto. Yang terkenal itu, yang aku tahu cuma itu. Cuma kalau yang jadi panutan itu yang orang luar. Jadi aku seneng ngelihat, aku tuh suka ngelihat gaya bermainnya orang itu gitu. Dari cara ngumpan, gaya bermainnya, semangatnya, aku tuh suka. Akhirnya sering nonton apa namanya? Sering nonton videonya. Kadang tuh video yang sama setiap pulang sekolah pasti tak tonton gitu loh. Wow. Ya, oke, oke. Jadi justru pertama-tama tuh kenal malah pemain luar ya, maksudnya bukan pemain lokal. Iya, bukan. Nah, tapi ketika masuk Surabaya Bayangkara Samator, terus ketemu juga tuh sama senior-senior, ketika itu adaptasinya gimana, Bang? Ya masih takut lah. Namanya pemain pertama nggak pernah ketemu pemain nasional kan. Ya akhirnya ya takut. Awal-awal latihan takut. Cuma aku udah tahu mereka. Jadi setelah aku ya masalahnya tuh role modelku sudah ketemu, akhirnya mulai mengikuti. Maksudnya mulai penasaran juga pemain Indonesia siapa aja sih, tim nasionalnya siapa. Kan waktu itu Proliga juga sering masuk TV, ya sering nonton. Tahu Mas Aib, Hmm. Mas Joni, dan kawan-kawan. Sempat aku tuh punya, ya nggak tahu ya, mungkin hobi terus kita seneng banget ya. Jadi sempat beli sepatu Oke. merek Hmm. profesional kalau nggak salah. Itu tuh kan ada hadiah poster tim nasional. Itu sampai tak Heeh. tempel di dinding. Sampai apa namanya tak tempel di dinding. Wah. Jadi buat lihat-lihatan. Pengen jadi pemain nasional rek dalam hati. Pengen jadi pemain nasional, pengen kayak mereka bisa di tim nasional Indonesia. Kalau dulu kayak gitu. Jadi sambil sering nonton video, ya kan, sambil latihan sendiri, sambil ya poster itu ya buat nambah semangat aja sih. Lihat poster, terus sering nonton juga, maksudnya udah segitu besarnya keinginan buat jadi pemain timnas Indonesia. Tapi Bang Nizar tuh masih ingat gak kira-kira pemain mana yang pertama kali bikin Bang Nizar tuh starstruck? Jadi kayak grogi terus wah starstruck tau gak sih Bang Nizar? Kayak kaget pertama Nggak kali tak, kaget ketemu idola. Ingat gak hmm, siapa? ya apa ya ngomongnya ya. Sebenarnya sih bukan kaget, wah gitu enggak. Bukan, Hah? wah ini pemain nasional gitu enggak sebenarnya. Aku malah lebih ketakut. Takut gak bisa mengikuti atau takut gagal atau takut apa nih? Ya kan ya takut takut masuk ke lingkungannya mereka gitu loh. Kan awal-awal kan kita nggak kenal. Terus tahu-tahu masuk gabung sama pemain nasional kan ya pasti ada takut gitu loh. Takut takut salah, takut pokoknya takut lah intinya. Bukan yang wih aku main sama pemain nasional itu enggak. Malah malah enggak. Malah takutnya yang ada. Terus ketika itu cara handle-nya gimana? Kenapa? Ketika itu Bang Nizar cara menghandle itu semua gimana? Ya nggak bisa dihandle Mbak. Tapi kan kita nggak digabungin juga. Cuma ikut latihan tapi latihannya sendiri. Main bola gitu apa misalkan game situasi kah latihan spek aku nggak ikut, aku cuma lihat sambil ngambilin bola, ya kan, sambil ngambilin bola. Nanti kalau sudah sesinya mereka selesai, baru aku di drill sama Mister Lee dulu awal-awal.
setelah masuk ya dipisah, udah nggak pernah gabung lagi. Aku seringnya sama yang seumuranku. Berarti ya tetap ya, let it be aja, nggak ada cara handle khusus, tapi jalanin aja sampai akhirnya sekarang jadi kapten timnas voli Indonesia gitu ya. Iya, putus-putus. Ini Iya, ada Bang Rifan, iya ada nunggu Rifan itu. Alvin, hai. Nah itu Sobat Indosport ada juga tuh yang nanyain terkait hubungannya Bang Rifan sama Bang Nizar, tapi nanti ditanyain ya. Bang, berarti di voli itu udah sekitar 10 tahun berkarir, betul nggak aku? Ya, 10. Selama di Samator 10. Selama di Samator 10. Momen atau Iya. ya momen yang paling berkesan atau paling diingat sama Bang Nizar. Satu momen aja. Ada nggak? Nyampe nggak Kenapa? sih Bang? Oh ini tuh putus-putus ya? Jelas nggak Iya, sih? suaranya Nggak, tadi putus-putus. aku nanya satu momen selama 10 tahun berkarir yang paling berkesan atau yang paling diingat sama Bang Nizar. Ada nggak? Masih putus-putus. Di mana ya? Aku udah deket wifi banget nih, nggak ada tempat lagi nih soalnya. Ini udah jelas belum? Udah. Bismillah. Tadi pertanyaanku, selama 10 tahun berkarir, satu momen yang paling Bang Nizar ingat atau paling berkesan untuk Bang Nizar, ada nggak? Satu momen aja. Momen momen apa itu? Terserah, selama 10 tahun Bang Nizar berkarir nih, momen yang paling diingat, momen mungkin paling berkesan, paling bikin senang, Momen pertandingan apa momen hari-hari biasa? entah event atau entah penghargaan. Wah, kalau itu banyak, Mbak. Nggak cuma satu, banyak. Wong, yang kumpul sama aku orang-orang gila semua. Ya, jadi momen epic banget lah itu. Banyak ya. Iya. Atau enggak ini deh, pertanyaannya aku ganti. Ini kan selama 10 tahun berkarir, fansnya Bang Nizar nih banyak banget kan. Salah satunya yang neror-neror aku luar biasa minta request untuk live bareng Bang Nizar. Respon penggemar yang paling unik atau yang paling gila selama dalam karir Bang Nizar, ada nggak? Ya nggak ada sih, soalnya aku nggak pernah nanggapin. Jadi nggak tahu. Nggak pernah nanggepin fans maksudnya atau gimana gitu? Nggak mungkin, nggak Iya, ada. nggak pernah nanggepin. Hah? Loh, nggak pernah nanggepin, Ben, serius. Oh, jadi kalau ada fans datang, oh ya udah gitu biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada yang Iya, ya datang udah. ke rumah, nyubit, Oh, nyakar, enggak ngasih gitu. hadiah gitu. Ya nggak, biasa aja. Seru ya ngobrol sama Bang Nizar tuh orangnya lempeng dan let it be. Oke, Bang Nizar, nah ini ada pertanyaan dari Sobat Indosport. Ini aku bacain, mungkin Bang Nizar bisa jawab langsung ya. Bang, Ya, boleh nggak ceritain kebanggaan sebagai seorang abdi negara plus juga sebagai atlet timnas voli putra Indonesia? kebanggaannya. Mm-mm. Bingung. Jawabnya kayak apa? Ya, ya bangga aja, Mbak. Bisa, terus bisa mempersembahkan yang terbaik juga buat negara lewat olahraga. Yang terutama yang bangga kan pasti orang tua, selain kita sendiri. Udah itu aja jawabannya. Ya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain nih. Porsi latihan sebagai setter biar bisa sehebat Bang Nizar. Nah, tuh, ada tips gak Bang? kalau latihan tuh, Kok ketawa sih? ya kalau latihan tuh jangan, ya gimana ya ngomongnya. Aku juga bingung sih, soalnya kan kita olahraga tuh.
Sebenarnya kalau latihan tuh nanti kalau wawancara yang lain, pertanyaan juga sama. Kayak tanya ke Rifan. Rifan juga pasti tahu rasanya latihannya kami dulu kayak apa. Ya intinya kalau supaya mau pengen bisa meraih cita-cita jadi pemain nasional ya latihannya berat. Intinya itu udah. Latihannya berat dan nggak pernah ngeluh. Ya gimana ya ngomong ya? Ya pokoknya latihannya berat. Intinya berat. Sudah nggak ada kata latihannya enteng. Berarti harus siap menghadapi latihan yang berat dan nggak boleh ngeluh. Tuh itu ya, kalau dari Nah, Bang Nizar. Betul ya Bang? Nah ada yang nanya lagi nih Bang. Kalau nggak salah, Abang tuh mahasiswa Universitas Yosudarso ya? Betul ya? ya Nah ada yang nanya jurusan apa tuh Bang? ekonomi. Oh, ada cerita nggak di balik itu? Atau Nggak tiba-tiba ada. juga? Kalau kuliah nggak usah ditanya. Dah. Oke oke. Atlet voli jawabannya rata-rata sama sih kalau permasalahan kuliah ya. Nah tadi ada yang nanya, aslinya orang mana sih Kaltim tapi kok medok Jawa banget katanya. Ya itulah. Aku asli Indonesia makanya. Kalau kita ngomong daerah kan semua daerah bisa. Jadi mending asli Indonesia. Lah tapi kan setiap orang punya asli daerah masing-masing. Aku tuh gimana ya? Kalau ketur orang tua Jawa. Cuma aku lahir di Hmm? Kaltim. Aku lahir di Kaltim, Oh, orang tua dua-duanya Jawa Timur. Jadi ya di rumah ngomongnya kalau nggak bahasa Jawa ya bahasa Indonesia. Bahasa Kalimantan, bahasa Bugis itu agak kurang. berarti orang Jawa lebih tepatnya ya. Hmm. Nih coba teman-teman mungkin boleh yang tanya lagi karena pertanyaannya tenggelam. Nih direcokin sama Bang Rifan live-nya. Kayaknya kita harus ajak Bang Rifan juga nih untuk live. Aja aja nggak apa-apa. Eh, Ntar nanti untuk episode depan, ya semoga mau ya, Bang Rifan ya. Bang, kan sebelum aku apa namanya unggah foto postdik untuk live kali ini, itu kan sempet Bang Nizar Alat tuh, namanya namanya bukan Zulfikar tapi Julfikar. Sedangkan kalau aku baca di semua berita tuh pakai Z gitu. Terus kalau squad inti timnas listnya juga aku baca pakai Z. Paling memang kalau nonton di TV tuh baru Nizar Julfikar. Nah itu kok suka salah sih Bang? Memang sengaja didiemin atau gimana? Nggak tahu, tanya aja orang Indonesia. Bisa ngeja Z sama J nggak? Tapi maksudnya Bang Nizarnya, Soalnya, uh, soalnya gini, huh? aku juga udah pernah ngomong sama orang PBVSI-nya. Sempat ada kejadian waktu Hmm. ke Vietnam apa ya, aku lupa. Gara-gara salah satu Hmm? huruf itu Z sama J itu aku nggak bisa terbang. Oh, tuh kan bahaya. Tapi Terus terus Bang. untungnya untungnya bisa ngomong bahasa Inggris orangnya. Jadi aku ajak ngomong bahasa Inggris. Ini kita rombongan tim tim bola voli Indonesia. Mungkin ada kesalahan teknis dari federasi tulis nama saya. Cuma dari foto ya sama, paspor sama, foto sama, nggak ada beda. Cuma tetap ngotot dia. Tapi ujung-ujungnya dikasih dikasih Tapi, tahu kan ini terakhir kalinya. Lain kali jangan sampai salah nama tiketnya karena bahaya bisa bisa apa bisa nggak bisa pulang om. Oh iya, akhirnya tetap dikasih. Tapi ya iya sampai soalnya sekarang sih memang salah gitu. ya bahaya juga sih walaupun salah kelihatan yang nggak begitu signifikan tapi tetap aja beda nama karena semua artikel gitu kalau diwawancara gitu sama wartawan Bang Nizar nggak klarifikasi gitu pakai J ya bukan Z gitu. Enggak, udah diemin aja. Ini orang emang santai banget luar biasa Bang Nizar. Bang, ada pertanyaan nih dari Sobat Indosport. Pernah nggak sih sedih atau kecewa selama menjalani karir sebagai atlet voli? Selama menjalani Sebagai atlet voli, karir sebagai atlet voli. apa-apa? Ada yang nanya, katanya pernah nggak sih ngerasain
sedih atau kecewa selama menjalani karir sebagai atlet voli? Sedih kecewa sih gimana ngomongnya ya? Sedih, sedih kecewa tuh soalnya gini Mbak, kalau kita Hmm. ngomong sedih kecewa itu bingung juga. Hobi, aku tuh seneng. Jadi nggak masalah yang bikin-bikin sedih atau kecewa tuh kadang tuh lewat aja gitu. Ya ada, tetap ada. Cuma ya dijalanin aja, happy aja. Kayak dinikmatin lah. Jadi ya lewat-lewat sudah. Kalau misalkan ada yang bikin sedih, ada yang bikin emosi kayak gitu itu ya sudah ya sudah. Karena ya satu sisi Kak. main volley kalau kita terlalu pakai perasaan juga ya susah. Karena kita kepalanya ada banyak gitu loh. Kalau kita Hmm. terlalu pakai hati gitu, kita terlalu anu sama orang lain akhirnya nggak masuk nanti. Karena kan nyatuin 7 kepala kan susah. Apalagi 14 sama totalnya ada 14 sama cadangannya juga. Agak susah. Jadi ya mau nggak mau ya ngalir aja udah. Dibuat tenang. Kalau ada masalah jangan terlalu dipermasalahin banget. Ya kalau kita senang sama bola voli, kita cinta sama bola voli ya sudah. Oke, oke. Bang Nizar, ini aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku juga penasaran, apa tanggapannya Bang Nizar mendengar julukan Dewa Toser atau Toser terbaik di Indonesia yang disematkan ke Bang Nizar? Aku tuh paling malas denger kayak gitu, serius. Karena Oh gitu. karena ya kalau bisa dibilang sih aku tuh belum sukses. Masih belum bisa dibilang jadi yang terbaik lah. Karena pendahulu-pendahulu yang senior-senior pun itu masih masih lebih baik daripada aku, masih lebih bagus daripada aku. Jadi ya julukan setter terbaik lah, Dewa Toser lah itu sebenarnya aduh nggak masuk sama sekali. Kalau dilihat kan aku juga masih banyak kurangnya. Jadi ya kalau toser terbaik masih pantas senior-senior yang dulu yang disebut toser terbaik. Luar biasa Karena mereka jawabannya. sudah Bang, mempersembahkan negara, ya udah banyak lah prestasinya mereka persembahkan buat negara. Sedangkan aku kan belum. hmm, oke, oke. Bang, ini lanjut juga nih sama pertanyaan Sobat Indosport yang lain. Berarti hal apa nih yang kiranya belum Bang Nizar raih Eh, di stop sih, karir itu Abang sebagai putus. voli? Oke, ini udah jelas belum? Si, putus. Halo. Udah jelas belum teman-teman? Boleh minta bantuannya. Di aku jelas sih, Bang Nizar di aku Sudah, jelas. sudah. Nah iya, lanjutan dari pertanyaan tadi, ada Sobat Indosport juga nih yang nanya, berarti hal apa nih yang belum tercapai sama Bang Nizar selama menjadi pemain voli? Eh, aku sih nggak ngomong prestasi ya. Kalau kalau raihan yang belum aku capai sampai sekarang tuh apa namanya topnya performanku itu aku belum dapat. Jadi Hmm. saat dimana aku tuh sudah benar-benar top apa namanya penampilanku sudah yang paling atas itu tuh belum. Hmm. Itu aja sih. Kalau mungkin prestasi kan sambil jalan kayak yang juara SEA Games, juara apa namanya PON dan sebagainya kan itu sambil jalan. Cuma yang belum yang aku pengenin sampai sekarang itu aku masih pengen bisa lebih bagus lagi dari yang sekarang. Aku pengen tahu batasanku aku bisa jadi toser bagus itu sampai mana. Itu buat pribadiku loh ya, buat pribadiku. Aku bukan buat nunjukin ke yang lain. Itu kalau menurut menurut aku sendiri karena aku pengen lebih bagus daripada yang sekarang gitu. Oke, berarti masalah penampilan ya, bukan prestasi, kepuasan diri sendiri gitu ya, Bang Nizar ya. Ya, Bang Nizar, terakhir nih sebelum menutup live kita, ngobrol seru kita kali ini,
Walaupun mungkin Bang Nizar apa ya, menampik tadi gitu ya, cuma nggak bisa dipungkiri Bang Nizar tuh sudah menjadi inspirasi dan idola bagi banyak orang. Mungkin ada pesan yang bisa Bang Nizar sampaikan gitu untuk teman-teman yang lagi meraih mimpinya atau junior-junior yang sedang merintis karirnya supaya nanti bisa menjadi seperti Bang Nizar? Jelas gak Bang pertanyaanku? Udah, pertanyaannya itu. Iya. Ya, kudunya sih aku ngasih semangat diriku sendiri ya. Belum Oh pantas gitu. sebenarnya aku ngasih semangat orang lain. Cuma ya udahlah, kalau memang diminta. Sebenarnya ini mau mau apa kata-kata yang bijak apa enggak? Terserah, terserah Bang Nizar dengan caranya Bang Nizar sendiri. Apa, Pak? Terus terserah Bang Nizar dengan caranya Bang Nizar sendiri, mau bijak atau santai terserah. Soalnya kan kalau kalau kata bijak kan kayak gini. Ya, kalian tetap semangat. Hasil tidak pernah Ah, usaha hasil tidak pernah mengkhianati usaha kan gitu. Itu kalau bijak. mm, mm. Ya kalau menurutku sih ya gimana ngomongnya ya ngasih semangat susah. Bingung juga aku. Semangat orang lain. Bingung, jadi itu aja tuh tadi. Ya kalau ngasih masukan buat ngasih masukan juga nggak pantas sebenarnya. Soalnya aku pun juga masih butuh masukan gitu loh. Masya Allah, luar biasa loh kapten kita yang satu ini, rendah hati sekali. Jadi gimana nih? Cuma gini deh, aku kasih satu pesan buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang latihan volley, pengen bisa jadi Mm, pemain. mm, mm. Kalau kalau teman-teman cinta sama bola voli, ya selama latihan, selama pertandingan, selama bergaul, lakuin dengan sepenuh hati. Seneng, jangan apa ya, jangan gampang ngeluh, udah itu aja. Nanti pasti kelihatan kok hasilnya. Kalau Nah orang itu yang dia. setengah-setengah sepenuh hati karena cinta cinta dengan bola voli itu beda. Berat. Ya mungkin iku ae. Ini meneh. Loh itu memang itu yang ditunggu. Berarti yang paling pertama tuh harus cinta dulu sama bola voli ya. Maka kesana-sananya akan gampang. Karena kalau udah cinta susah ninggalin ya. Ya kita boleh apa namanya naruh angan setinggi-tingginya kayak pengen jadi pemain nasional boleh. Tapi harus dibarengi sama usaha. Kalau nggak ada usahanya, ya harus siap capek. Nah, nah boleh tuh teman-teman dicatat, dibikin quotes gitu kan biasanya kalau sama fans-fans volley. Nah itu bang yang diminta tuh itu gitu. Itu luar biasa loh. Dalam sebenarnya. Sempet pusing dulu Bang Nizar ya. Bang, thank you sudah bergabung sama Indosport, sudah mengiyakan ajakan untuk ngobrol-ngobrol seru kita kali ini. Teman-teman yang bilang, aduh ini bahasannya nggak teknis nih, bahas kayak ngobrol seru aja. Memang kalau di live kali ini, kalau di live IG live tuh Indosport sama narasumber tuh ngobrol-ngobrol seru aja yang nggak pernah dibahas di luar gitu. Nanti kalau misalnya mau yang teknis atau lebih dalam, mungkin suatu saat kalau corona sudah membaik, siapa tahu Indosport bisa bertemu ya sama Bang Nizar ya, Bang. Syuting lebih dekat kita mau nggak Bang? Putus-putus. Ya Allah sedih banget. Ya udah deh putus-putus karena udah mau habis juga waktunya takutnya Tahan, nanti gak kesimpan. tahan sih, putus-putus. Jelas gak nih? Sekarang udah jelas Belum. belum? Sudah. Udah jelas. Ya aku bilang tadi terima kasih Bang Nizar karena udah mau gabung sama Indosport. Pada banyak yang minta juga Sama. gitu. Terus tadi pertanyaannya pada bilang kok ini bahasannya nggak teknis sih, ini bahasannya kayak ngobrol seru aja, kayak lagi ngegosip bareng aja.
Karena di program Giga Live Indosport tuh memang seru-seruan doang gitu. Kalau mau yang lebih dalam lagi, semoga suatu saat bisa syuting lebih dekat sama Indosport ya Bang. Kalau ada kesempatan. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya apa kan? Amin. Semoga. Terima kasih ya Bang Nizar. Ya, sama-sama, Mbak. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga dan selamat Hari Bayangkara. Karena Bang Nizar kan Amin. polisi juga nih. Selamat Hari Iya, terima Bayangkara Bang kasih. Nizar. Terima kasih Bang Nizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ya, itu dia Sobat Indosport. Setelah melewati banyak kendala teknis, akhirnya selesai juga ngobrol kita bareng sama Mas Nizar Julfikar, Kapten Timnas Voli Putra Indonesia. Menjawab pertanyaan Sobat Indosport yang tadi karena cukup mengganggu. Memang untuk IG Live ini kita tuh seru-seruan aja gitu, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja, bukan deep talk atau bahas teknis atau bahas pertanyaan-pertanyaan yang berat dan bermutu, nggak sama sekali. Karena kita udah perjanjian juga nih narasumber nih untuk ngobrol ringan aja gitu. Kalau misalnya untuk yang lebih dalam lagi, boleh teman-teman ke YouTube channelnya Indosport. Itu ada konten namanya lebih dekat. Nah, di situ tuh mungkin kita lebih bahas teknis, lebih bahas pertandingan gitu. Kalau di IG Live-nya Indosport, jangan ekspektasi yang berat-berat karena kita ngobrol-ngobrol seru aja gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir, nontonin, kirimin pertanyaan dan meneror juga request narasumber. Satu-satu akan coba gue wujudkan keinginan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada saran narasumber, bisa langsung ke @indosport.com. Dan kalau misalnya mau ke IG pribadi gue langsung, gue boleh ya agak sedikit promosi. Sekian lama live IG. Boleh langsung follow aja @anyahebat dan silakan saran kira-kira siapa lagi narasumber kita di episode selanjutnya gitu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, stay safe, and bye-bye.